Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, coba deh, siapa sih di sini yang setiap hari buka media sosial lebih dari 3 jam? Entah scroll TikTok, upload konten ini di Instagram, atau nonton YouTube? Wah, sepertinya hampir semuanya ya. Tapi pernah nggak kalian berpikir selama ini kita jago banget buat bikin konten, belajar online, atau pakai dompet digital. Tapi apakah kita juga sudah cukup melek keuangan? Nah, hari ini saya ingin ngobrol santai tentang sesuatu yang sangat penting, tapi sering kita abaikan, yaitu kesadaran literasi keuangan digital di kalangan remaja. Jadi, tema ini saya pilih karena di era serba digital seperti sekarang, banyak dari kita yang aktif secara online tapi belum tentu paham bagaimana cara mengelola uang secara bijak dan aman di dunia digital. Teman-teman, menurut data Otoritas Jasa Keuangan, tahun 2023 hanya 21% remaja Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang baik. Artinya dari 10 remaja, hanya 2 orang yang benar-benar paham bagaimana cara mengatur keuangan. Padahal menurut World Bank 2022, generasi muda Asia Tenggara yang aktif menggunakan layanan digital tapi tidak paham keuangan berisiko tinggi terjebak utang online dan perilaku konsumtif. Coba kita lihat di sekitar kita. Banyak teman yang tergoda promo pay later, ikut investasi abal-abal, atau bahkan pinjam online untuk beli barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Ini bukan salah teknologi, tapi karena kita belum sadar bagaimana mengelola keuangan secara sehat di dunia digital. Jadi, literasi keuangan digital itu bukan cuma tentang uang, tapi tentang cara berpikir cerdas dalam mengatur keuangan pribadi dengan bantuan teknologi. Mari kita bahas 3 hal penting. 1. Mengelola uang sejak dini. Remaja zaman sekarang sudah biasa punya penghasilan sendiri, entah dari jualan online, jadi konten kreator, atau kerja paruh waktu. Tapi sayangnya banyak yang belum tahu bagaimana cara menyusun anggaran atau menabung. Kuncinya sederhana, catat pengeluaran, sisihkan uang saku, dan tetapkan tujuan finansial kecil. Misalnya menabung 10.000 setiap hari untuk membeli perlengkapan sekolah atau gadget tanpa harus berutang. 2. Bijak menggunakan aplikasi keuangan digital. Dompet digital memang praktis, tapi kita juga harus waspada terhadap risiko seperti penipuan, pinjaman ilegal, dan kebocoran data pribadi. Jangan asal klik tautan yang tidak jelas, pastikan aplikasi memiliki izin OJK. Dan jangan bagikan kode OTP ke siapapun. Selain itu, gunakan fitur budgeting di aplikasi agar kita tahu kemana perginya uang kita setiap bulan. 3. Menjadi influencer positif di dunia digital. Sebagai generasi aktif di media sosial, kita punya kekuatan untuk mempengaruhi teman sebaya. Daripada hanya ikut tren konsumtif, kenapa tidak membuat konten edukatif seperti tips menabung, cara membuat anggaran, atau bahaya pinjaman online ilegal. Kita bisa membuat challenge positif seperti challenge menabung 30 hari atau cerdas uang digital. Bayangkan, setiap remaja Indonesia punya satu konten edukatif keuangan saja, betapa besarnya dampak sosial yang bisa tercipta. Jadi, sebagai penutup teman-teman, di era digital ini, uang mengalir bukan hanya lewat dompet fisik, tapi juga lewat klik dan layar. Karena itu, kita harus menjadi generasi yang bukan hanya cerdas digital, tapi juga cerdas finansial. Mulailah dari hal sederhana, menabung, mengatur keuangan, mengatur pengeluaran, dan berpikir sebelum membeli. Jadikan media sosial bukan sekedar tempat hiburan, tapi juga sarana belajar dan berbagi manfaat. Ingat, masa depan keuangan kalian dimulai dari keputusan hal kecil hari ini. Mari jadi remaja yang melek digital, bijak finansial, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.